Salam, selamat pagi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Jumat 15 Mei tahun 2026. Nas Alkitab yang akan kita renungkan bersama diambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dan saya akan membacakan satu ayat untuk kita, yaitu ayat yang ke-13. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita merasa kehilangan saat sosok yang kita anggap sebagai panutan telah pergi. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti karena sebuah perpisahan. Jubah yang tertinggal di tepi sungai Yordan bukan sekedar kenangan masa lalu, melainkan panggilan bagi kita untuk berhenti meratap dan mulai berani mengambil tanggung jawab. Karena itu mari kita belajar dari kisah Elia dan Elisa tentang bagaimana estafet iman dan pelayanan itu harus tetap berlanjut. Yang pertama, jubah Elia yang terjatuh itu adalah simbol bahwa pelayanan tidak berhenti saat seorang pemimpin telah pergi. Tokoh boleh berganti, tetapi otoritas dan pekerjaan Tuhan di bumi itu akan tetap berlanjut. Yang kedua, Elisa membuat keputusan penting untuk memungut jubah itu. Dan ini adalah panggilan bagi kita untuk tidak hanya mengagumi pelayanan orang lain, tetapi berani mengambil tanggung jawab dan tantangan yang Tuhan letakkan di depan mata kita. Yang ketiga, dengan memungut jubah, Elisa bertransformasi dari seorang murid menjadi utusan Tuhan. Dan ia membuktikan bahwa kuasa Tuhan tidak pergi bersama dengan Elia, melainkan kuasa Tuhan itu akan tetap bekerja melalui siapapun yang bersedia untuk menjawab panggilannya. Nah, sebagai bahan renungan bagi kita, seorang pelayan sejati itu bukanlah tentang siapa yang paling hebat, melainkan tentang siapa yang bersedia menjaga agar pekerjaan Tuhan tidak berhenti. Ingatlah satu hal, bahwa Tuhan tidak mencari orang yang paling mampu, tetapi Tuhan akan memampukan mereka yang bersedia untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami pada saat ini. Kami memohon kepadamu, berikanlah kami keberanian seperti Elisa untuk mengambil tanggung jawab pelayanan dan melangkah dengan iman, meyakini bahwa kuasa-Mu tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun. Bapak Gunadi, Ibu Yenice, saudara kami Parta Minato, Henry Lianto, Pata Jopendel, Saneda Pagan, Disti Teona, Vini Irwanti, Yon Haryanto, Evan Pradipa, Gracia Anugrahni,
Erli Miano, Winarto Oluhan, Hernita, Dela Meila. Kami doakan mereka semua Tuhan, memohon kasih dan kemurahan-Mu, kiranya akan terus menuntun membimbing, memberikan sukacita, damai sejahtera, dan umur yang panjang bagi mereka. Mampukan mereka memaknai bahwa setiap pertambahan usia itu adalah karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah di dalam pertambahan usia ini mereka diingatkan untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Untuk Bapak Yusia Epusin dan Ibu Mariang yang merayakan ulang tahun yang ke-45 tahun. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan panjang bagi mereka menjalani kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Tentu ada banyak hal yang telah terjadi, suka duka di dalam kehidupan. Tetapi terima kasih karena Engkau telah menuntun sampai mereka memasuki usia pernikahan yang ke-45 tahun. Biarlah di dalam usia pernikahan 45 tahun ini, ikatan cinta kasih semakin diteguhkan di dalam nama Tuhan. Mereka boleh menjalani kehidupan, saling mengasihi, saling mencintai, menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang tercinta, anak menantu cucu di dalam kehidupan mereka. Berikan hati yang dipenuhi dengan sukacita, rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami mohon tuntunlah, bimbinglah kami. Berikan keselamatan dalam setiap perjalanan kami. Ingatkanlah kami untuk selalu mengasihi, saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Dan biarlah apa yang kami kerjakan boleh diberkati Tuhan untuk mendapatkan hasil yang terbaik di dalam kehidupan kami. Keluarga kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami letakkan ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.